Halo semuanya, kembali lagi dengan metode penelitian informatika. Nah, materi kali ini sebenarnya cukup pendek, tapi tidak kalah pentingnya. Yaitu apa? Yaitu bagaimana cara kita bisa terhubung atau terkoneksi dengan pembaca. Jadi harapannya supaya pembaca bisa membaca keseluruhan artikel kita dan mungkin mendapatkan temuan-temuan baru yang menginspirasi. Oke, bagaimana cara terhubungnya? Perlu diingat bahwa biasanya kalau kita menuliskan atau melaporkan sebuah riset, pembacanya pasti adalah peneliti. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan, sebagian adalah orang-orang industri, terutama untuk bidang-bidang yang memang sangat lagi booming. Contoh, misalkan kalau kita mempublikasikan paper atau riset terkait dengan yang namanya deep learning atau machine learning, biasanya pembacanya tidak terbatas pada orang-orang riset atau peneliti. Kadang orang-orang industri juga penasaran, ini gimana cara kerjanya. Contoh lain misalkan blockchain, juga sama, sekarang kan sedang booming, gitu kan. Jadi biasanya memang pembaca adalah peneliti, tapi tidak semua. Nah, inilah memang pentingnya kita harus mengetahui latar belakang pembaca dan sebaiknya tidak banyak melakukan asumsi. Jadi kalau misalnya kita bisa membuat publikasi riset kita supaya bisa dibaca oleh orang yang tidak mengerti apa-apa, maka itu akan jauh lebih baik. Karena kemungkinan besar artikel kita akan dibaca oleh audiens yang lebih luas. Nah, tentu penulis, pembaca, dan peran sosialnya itu perlu dipikirkan, gitu ya. Dan kita juga perlu menciptakan peran untuk pembaca. Pembaca ini sebagai apa? Tujuan mereka untuk baca itu seperti apa? Biasanya pembaca itu ya ada yang namanya profil atau karakteristik, yang tadi aku bilang gitu kan. Jadi apakah mereka peneliti? Peneliti pun bisa macam-macam. Apakah mereka peneliti riset secara umum, misalkan riset IT, atau mungkin mereka lebih spesifik, misalkan mereka IT ke arah pendidikan, IT ke arah machine learning, gitu kan. Kalau mereka lebih spesifik, mungkin mungkin kita bisa membahas hal teknis lebih banyak. Tapi kalau memang mereka adalah pembaca yang sifatnya umum, ya mungkin kita tidak perlu sampai teknis banget. Yang penting key konsepnya masuk. Konsep-konsep intinya bisa diterima. Nah, pembaca itu biasanya kita juga harus pikirkan, apa yang kita sebenarnya minta pada pembaca? Apa ekspektasi kita? Kita tidak benar-benar meminta ya, tapi kita lebih ke arah, memberikan sebenarnya, memberikan inspirasi kepada mereka. Tentu pertama supaya bisa menerima pengetahuan baru. Jadi yang namanya riset itu kan selalu harus ada justifikasi dengan riset-riset sebelumnya. Kenapa riset ini penting? Kenapa riset ini berguna? Nah, itu akan memberikan yang namanya kontribusi kepada sains dan otomatis akan memberikan pengetahuan baru. Pengetahuan baru ini diharapkan bisa mengubah kepercayaan atau pandangan dari pembaca terhadap satu hal. Misalkan nih, pembaca awalnya dia mengira bahwa, oh mungkin online learning itu jelek. Tapi ternyata setelah dengan studi kita menghasilkan bahwa sebenarnya online learning lebih baik karena itu lebih menciptakan kemandirian pada siswa dan otomatis akan membuat mereka lebih bermental baja ketika mereka nanti masuk ke dunia kerja. Misalkan seperti itu. Nah, itu kita jadikan sebagai pengetahuan baru, kita berikan. Nah, pembaca mungkin saja bisa mengubah akhirnya pandangan mereka. Akhirnya mereka melihat bahwa, oh ya online learning sebenarnya ternyata bagus. Misal. Terus tentu saja tahap berikutnya yang kita harapkan, walaupun adalah yang paling sulit, adalah kita ingin pembaca melakukan sesuatu aksi. Jadi biasanya kalau kita punya laporan penelitian, kita punya ada yang namanya practical implication, implikasi praktis. Kira-kira kalau setelah baca ini, apa yang bisa mereka lakukan? Misalkan nih, oh ya mungkin untuk berikutnya, anggaplah mereka lebih mendorong keberadaan online learning di lingkungan mereka, misal, kan. Atau mungkin mereka bisa mulai membuat, eee,
courses untuk online learning, itu juga bisa. Jadi ada 3 urutannya, kita memberikan pengetahuan, harapannya bisa mengubah pandangan mereka, dan nanti juga bisa mengubah aksi. Nah, ini contoh format untuk publikasi ilmiah ya. Ini juga sudah sempat dibahas di beberapa materi sebelumnya gitu ya. Ini contohnya adalah JUTISI atau strategi. Ini adalah jurnal dari Fakultas IT di Universitas Kristen Maranatha. Nah, formattingnya biasanya menggunakan IMRAT. Introduction, Methodology, Result, and Discussion. Analysis and Discussion. Lalu biasanya ada simpulan dan saran pengembangan. Lalu ada daftar pustaka. Gitu. Nah, di pendahuluan biasanya kita akan memberikan highlight. Kenapa riset ini penting? Dan apa ekspektasinya? Setelah itu kita menjelaskan caranya di metodologi riset. Kadang kita punya yang namanya kajian literatur, yaitu membahas studi-studi yang sudah ada sebelumnya, dan mencari perbedaannya dengan studi kita. Ini bisa digabung dengan metodologi, tapi sebagian besar juga memisahkan. Jadi tergantung konteks. Biasanya kalau untuk ke model-model jurnal, ya, sebaiknya dipisah. Karena biasanya literaturnya juga panjang. Jadi kita kalau di publikasi jurnal kan, literatur nggak bisa tuh cuma 5, 6. Nah, kita harus lebih banyak. Kalau ekspektasi, aku pribadi 10 minimal, gitu ya. Itu minimal, minimal banget. Berikutnya adalah hasil atau results, ya. Jadi result ini sebenarnya kadang-kadang lebih sering dipadukan dengan yang namanya analisis dan diskusi. Jadi kalau result sebenarnya dari arti itu cuma ngeluarin angka doang. Nah, tapi kan angka itu kan dibaca sama kita, lalu kita analisis, kira-kira apa makna dari angka ini. Nah, itu analisis dan otomatis akan menimbulkan yang namanya diskusi atau pembahasan. Kenapa bisa terjadi angka ini? Nah, ini mungkin yang orang-orang, terutama peneliti pemula, sering lupa. Jadi mereka menampilkan hasil, udah menampilkan saja gitu. Tapi tidak melakukan analisis dan tidak melakukan diskusi. Jadi misalkan, oh ya mereka punya survei, survei tentang game yang paling populer. Terus ternyata keluar yang paling populer game A. Nah, kalau dia cuma sekedar hasil, dia cuma bilang, oh ya berikut adalah hasil dari survei game paling populer. Game A adalah yang paling populer, titik. Nah, analisis biasanya sudah mulai ada lebih detail. Jadi A misalkan yang paling populer, lalu diikuti oleh B dengan perbedaan sekian, gitu kan. Nah, baru biasanya akan ditambahkan yang namanya diskusi. Kenapa nih kira-kira ada perbedaan seperti itu? Kenapa kira-kira A jadi yang paling populer? Kenapa B yang kedua tidak jadi yang pertama? Kan? Jadi itu result, analysis, and discussion. Kadang mereka disatukan. Berikutnya adalah simpulan dan saran pengembangan. Ini biasanya jadi satu, namanya kesimpulan. Jadi kesimpulan ini adalah summary ya, ringkasan. Ringkasan tentang semua temuan yang sudah dilakukan atau sudah didapatkan. Dan tentu dari temuan itu ya, ada yang namanya batasan. Nah, ini juga sama ya, peneliti-peneliti awal biasanya suka lupa kalau mereka harus menyebutkan batasan. Tidak ada riset yang sempurna, selalu harus ada pembatasan. Apa kelemahan dari riset ini? Misalkan, oh ya, ini respondennya banyaknya orang Jawa, yang mungkin tidak bisa digeneralisir sebagai untuk survei yang mewakilkan Indonesia, gitu kan? Nah, terus berikutnya, dari batasan itu akan muncul yang namanya saran pengembangan. Kira-kira studi berikutnya mau jadi seperti apa? Apa yang perlu diimprovisasi? Misalkan, oh ya tadi batasannya adalah ini cuma Pulau Jawa. Berarti saran pengembangan berikutnya adalah, oh ya nanti mungkin bisa survei di luar Pulau Jawa. Kalau kita mengembangkan tools ya atau kakas, oh ternyata kakasnya masih dicoba dalam level prototipe. Ya udah, saran pengembangannya berarti kita coba nanti benar-benar di kelas misalkan atau benar-benar di industri. Terakhir yang tidak kalah penting adalah daftar pustaka. Ini sebenarnya termasuk yang jarang orang fokus. Orang suka nulis asal di daftar pustaka. Perlu diingat bahwa ketika kita salah mensitasi atau memberikan referensi yang tidak lengkap,
itu artinya kita tidak menghargai pembuatnya, pembuat artikel yang kita acu. Kalau kita jadi posisi mereka, kita juga kadang-kadang sedih ya, gitu ya. Kita udah buat capek-capek, direferensi sama orang, tapi referensinya nggak lengkap. Jadi orang malah nggak tahu ini paper kita atau gimana. Jadi, daftar pustaka, tolong dicek lagi. Betul, kita bisa pakai kakas-kakas yang sudah ada, kakas otomatis seperti Mendeley, Zotero, dan sebagainya. Tapi mereka tidak sempurna. Di mana-mana kakas otomatis, ya, sejauh pengetahuan aku, itu tidak ada yang 100% sempurna. Pasti ada kekurangan. Jadi tetap, walaupun itu auto generate, otomatis dibangkitkan, jangan langsung percaya. Dibaca, dilihat, formatnya sesuai atau tidak. Kadang mungkin ada informasi yang hilang, misalkan nomor jurnal, atau mungkin misalkan nama penulisnya, karena nama penulisnya unik, cuma satu kata, misalkan. Nah, yang seperti itu harus diselesaikan secara manual. Jadi daftar pustaka ini memang orang mungkin jarang ya yang lihat gitu kan. Tapi tetap penting, tetap harus dituliskan. Karena biasanya pembaca ketika dia tertarik dengan topik itu, dia akan melihat daftar pustakanya. Supaya dia bisa tahu berikutnya harus risetnya ke arah mana nih, begitu. Oke, seperti itu tentang bagaimana terhubung dengan pembaca. Jadi yang pertama adalah kita harus mengetahui profil pembacanya, lalu kita juga harus membuat struktur yang umum dipakai ya di laporan penelitian. Tentu pembagian ini tergantung pada penulisnya ya. Jadi sebenarnya tidak harus bentuknya murni 5 seperti yang ditulis di contoh ini. Bisa jadi 6, bisa jadi 7, terserah, tapi umumnya formatnya, urutannya selalu begini. Terima kasih.